Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, kami memiliki channel YouTube terbaru atas nama Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Ikuti, subscribe, like, and share ya. Bagiin ke teman-temannya, insya Allah terdapat manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan hingga kita masih diberikan rasa takdim penghormatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di malam ini, di detik ini, di jam ini, di saat ini, kita masih mau peduli dan mau tahu bagaimana peristiwa yang agung itu dialami oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Badan, ini kan ibaratnya ini kan Isra wal Mi'raj itu Pak, traveling. Ngerti traveling sampai? Apa traveling? Ya traveling perjalanan. Ya. Traveling ya perjalanan. Odo koyok kula niki mau ya dari Surabaya menuju ke Telung. Itu kan traveling, jalan-jalan, perjalanan. Isra Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Perjalanan dari mana? Perjalanan kita lihat bagaimana Allah Ta'ala itu menyebutkan di dalam ayat suci Al-Quran dalam surat Al-Isra. Di situ perjalanan utamanya dari masjid ke masjid sampai Sidratul Muntaha. Berarti di situ masjid ini punya peran di dalam suksesnya makanya ojo lali ambek masjid ojo masjid ojo atik jarak. Oh, enggak paham itu. Ya Pak Badan? Karena kenapa? Karena suksesnya perjalanan yang diawali, yang dialami oleh Rasulullah SAW dari masjid. Kalau seandainya pun perjalanan tersebut dari rumah langsung ke Sidratul Muntaha, mampu apa enggak? Mampu pasti. Innahu ala kulli syai'in qadir. Langsung, ayo Muhammad, langsung wis ketemu aku, datis langsung. Tapi tidak. Kenapa di situ ada Allah Ta'ala mampirkan, ya, istilahnya bahasa Jawa itu apa? Nuwun dhisik, ya, sowan dhisik nang masjid. Loh, masjid itu perlu tapi disowani. Loh, perlu disowani loh. Lah masjid itu kan rumahnya Allah, omai Allah, rumahnya Allah. Kalau orang nggak pernah sowan, yang sowan ke masjid berarti dia tidak menghormati Allah. Kalau Anda langsung sowan kepada Allah, siapa Anda dan siapa saya? Ya Pak Badan? Tuh, ono kehidupan anak gini. Ternyata di belakang saya ada penampakan saudara-saudara. Sepurane sing ganteng nggih. Oh, ganteng-ganteng. Ya. Terus kawin kabeh ta iki. Nuntut ilmu dhisik nggih. 10 tahun, 60 tahun baru ngono kawin. Kok kesusu kawin sampean. Kawin iku ora enak. Kawin iku ora enak. Pamane kawin mbek wedok ora enak. Nyapa wedok iku cerai? Ngakoni kan? Ngakoni lek wedok iku cerewet. Nggih Pak Badan? Oh, nomor siji. Woi. Wedok iku cerewet mangkane ojo dia kawin dhisik. Istikharah 1000 rakaat.
Lek ape kawin niku 1000 rakaat istikharah baru Anda menginjak untuk ke jenjang pernikahan. Nggih mboten? Kalau tidak, siap-siap Anda diomeli. Apalagi perempuannya tidak mau tahu tentang Anda. Pokoknya Mas, jam sak ini sampai harus teko Mas. Awas tidak sampai nus mati sampai mati utuh sampai nus. Nasi brewoke tebeli saya kaya rumput. Lek wis dikunci wis dirumbe wedok keok sampean. Keok apalagi perempuannya tidak mau mengerti tentang suaminya, ngomel tok wae. Ya Pak Modan? Ana wong edak. Mana? Sampean lah. Oh, wedok dul, lha iki wedok lah. Lanang kok wedok iki. Oh, laki ke perempuanan ini modelnya. Oh, modelnya wis kebelet iki. Hah? Baru kawin. Termasuk Anda berarti ya yang menjadi korbannya suami-suami takut nah, keok sampai yang kapok. Oh, dia kan Pak Lan. Ini bojo sampean. Oh, di rumah. Langkene ditekek sampean kok. Dicekek sama kalau di sini ya, terus tak warai lek kawin ojo kesusu. Napa? Istikharahnya pirang rakaat? Lek iso 1000 monggo dilamar. Hendak ojo dhisik. Risiko ae wis pesenku. Ya. Jadi pada intinya di dalam Isra Mi'raj itu kan Nabi Muhammad SAW itu kemana? Sowan kemana Pak? Masjid. Berarti orang yang tidak pernah sowan ke masjid, apalagi enggan ke masjid, apalagi dirinya tidak pernah sholat di masjid, masjidnya cuma digawe cangkruan, masjidnya cuma digawe rapat itu 17 tahun 17 Agustusan ya. Na'udzubillah min dzalik, maka wibawanya masjid tidak ada wibawanya alias nol, percuma. Na'udzubillah min dzalik. Ini manfaatnya baginda Nabi kita Muhammad SAW diperjalankan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad, wahai kekasihku, sowan dhisik sampai nang omahku. Kalau sudah sampai sowan ke rumah saya, Masjidil Haram juga Masjidil Aqsa, barulah sampean bisa sampai ke hadiratku. Itu katanya siapa? Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang disebutkan dalam ayat apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Basir dul. Oh, ini ada pondok lali. Innahu huwas samiul basir, bukan innahu samiul azim, innahu samiul basir. Sowan. Ya waktu kau mana masjid. Kemudian kemana? Nah, masjid mana? Masjidil Aqsa. Kemudian apa? Kemudian barulah bertahap, langit pertama, 2, 3, 4 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi saya dengar dari pengurus bahwasanya alhamdulillah Pondok Pesantren Panggung mendapat wakaf apa Mas? Mau dibuat tanah, memang wakafnya, tapi akan dibuat masjid. Hebat. Makanya sampeyan jadi murid, jadi santri dan santriwati, kalau bisa jangan cuma mendoakan, tapi ajak orang tuanya untuk peduli dengan masjid tersebut, wakafkan masjid tersebut hingga cepat apa? Hingga cepat menjadi bangunan masjid tersebut.
Sampai pengen tahu apa Beb? Orang-orang min ahlil iman, orang-orang yang punya iman yang sangat luar biasa. Sampai pengen tahu ya Bapak? Pengen tahu apa tidak? Orang-orang yang ahlul iman itu pengen tahu. Siapa itu Beb? Kata Rasulullah SAW, idza ra'aitumur rajula ya'taduna fil masjid fashhidu min ahlil iman. Kata Rasulullah SAW. Wala Muhammad. Kalau seandainya engkau wahai perempuan melihat sosok laki-laki, ya, sosok laki-laki seseorang ya'taduna fil masjid, dia itu demen seneng kerasan. Di mana Beb? Di masjid. Fashidu min ahli iman. Ketahuilah dia itu adalah orang-orang laki-laki yang mempunyai. Kalau mau cari suami mbak-mbak ya, cari suami yang suka ke jangan suami yang suka ke mall. Jangan cari suami atau laki-laki yang suka pergi ke tempat-tempat yang melalaikan dirinya kepada Allah. Cukup iki seneng nang masjid iki. Ibu-ibu kalau seandainya mau mantu tidak usah cari mantu-mantu milih-milihnya gimana, ribet cari. Niki lanang niki misalnya Superman ta bejo ta, ternyata ini demen doyan duduk di masjid. Maka apa? Wis ojo mikir-mikir. Tak duduk teman tuh sampai. Kawin ya anakku. Wis dapet lamaran ndak popole. Kula sing nang kabeh wis. Karena kenapa? Min ahli iman. Orang seperti ini, laki-laki seperti ini adalah laki-laki yang memiliki iman. Kita lihat mana sekarang orang-orang sedikit yang memakmurkan masjid. Bahkan kita sedih kadang-kadang masjid niku gede luar biasa. Besarnya luar biasa, tapi yang sholat kadang-kadang kalau sholat subuh satu orang, yang adzan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum dia, satu orang saja. Masjid masya Allah bangunane, keramike marmer kabeh, kubahe kubah emas kabeh, tapi napa? Yang sholat tidak ada, yang sholat jamaah tidak ada, yang imam dia, yang makmum dia, yang adzan dia, yang qomat dia. Na'udzubillah min. Maka dari kesempatan yang sangat mulia ini, ayo kita sama-sama apa? Sama-sama introspeksi diri bagaimana keadaan kita dengan masjid. Kalau bukan orang Islam yang mengamburkan masjid, lah terus siapa lagi? Dul, siapa dul? Nah, bukan sampeyan sing nyeramekke masjid, khususnya laki-laki ini ya, laki-laki ya. Khususnya laki-laki ini, kalau bukan kita yang meramaikan masjid, lantas siapa yang akan meramaikan masjid? Nah, masjid cuma kadang-kadang ya Allah kita lihat buat rapat-rapat Agustusan, rapat-rapat lomba. Akhirnya pun pembicaraannya ngalor ngidul. Dibicarakan akhirnya membicarakan kejelekannya orang ini gini segala macam. Ya Allah, sedih kita. Yang harusnya masjid ini wibawa luar biasa, wibawanya saya contohkan ada di kota Tarim Hadramaut itu. Masjid itu namanya Masjid As-Segaf. Masjidnya tidak besar, mungkin seperti bangunan ini, masjid apa musola ini? Seperti musola ini, tapi yang membangun masjidnya di dalamnya siapa? Al-Imam Abdurrahman As-Segaf, yang pertama kali dijuluki bangsa As-Segaf. Yang bangun beliau. Sampai-sampai bagaimana? Sampai-sampai beliau mengatakan, ma banaitu hadal masjid illa wahwa Rasulullah fil mihrab. Tidak saya bangun masjid ini Pak, masjid As-Segaf Pak, di Tarim Pak, mudah-mudahan sampai bisa belajar ke Tarim, amin.
ya, yang perempuannya insya Allah bisa belajar ketarim, belajar ke Daruzak, ya. Sekarang ini pengiriman orang ke luar negeri bisa, ya, ke tempat-tempat yang lain, hingga keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang masih murni Ahlus Sunnah wal Jamaah di daerah Yaman, tepatnya di kota Tarim, alirannya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah Sufi yang seperti kita dapatkan dari ajaran wali-wali songo. Beliau membangun masjid ini sebelum berapa ratus tahun yang lalu, sekitar mungkin 800 tahun yang lalu membangun masjid itu. Dan masjidnya itu sampai sekarang ya segitu itu. Tidak ada perubahan-perubahan yang wah gitu, enggak. Desainnya ya masih gitu itu, nggak dikasih keramik yang mewah, wala kubah emas dan juga apa asin, enggak, dengan sederhananya. Tapi di dalamnya berbobot, Pak. Di dalamnya berbobot. Tidak boleh kalau ada orang yang membaca Al-Quran, Hizbul Quran, kecuali hufad. Yang hufad, yang enggak hufad, yang enggak hafid Quran enggak boleh ngaji di situ. Khusus antara maghrib dan isya, antara waktu maghrib dan isya, di sana dibacakan Al-Quran dan yang membacanya cuma hafid Quran saja. Yang enggak hafid Quran enggak boleh membaca di sana. Untuk ikut halakoh itu, tahu halakoh ya? Ada pondok naruh halakoh yang teman-teman. Halakoh itu hafal Quran kabeh. Ya. Dari maghrib sampai isya. Habis maghrib sampai isya ada pengajian. Pokoknya makmur masjid tersebut. Subhanallah. Beliau mengatakan, tidak saya bangun masjidku ini kecuali di dalam mihrabnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma banaitu hadzal masjid illa wa huwa Rasulullah fil mihrab. Tidak saya bangun masjid kecuali Nabi Muhammad SAW ada di mihrab. Subhanallah. Wibawa. Kalau masjid-masjid kita di Indonesia ini wibawanya karena desain. Betul apa tidak? Keramiknya bagus, ya, kemudian kubahnya bagus, kamar mandinya bagus, dan semuanya bagus, tapi wibawa dalamnya tidak ada pengajian, nggak ada baca Al-Quran, orang majelis ilmu dan lain-lain, sehingga masjidnya pun nggak berwibawa. Kalau di sana begitu masuk, tahu sampai nggak? Masjid-masjid di Tarim itu, di Hadramut itu nggak ada yang besar, jarang sekali yang besar, kecuali yang dibuat untuk sholat Jumat. Sholat Jumat di zaman saya itu, waktu belajar, ketika saya di situ, itu yang dibuat untuk sholat Jumat di kota Tarim itu cuma 2 masjid saja. Yang lainnya memang masjid, tapi tidak digunakan untuk masjid. Karena kenapa? Karena masjidnya kecil-kecil di sana. Tapi kecil-kecil berbobot, Pak. Ya. Lain sisi ada lagi masjid, subhanallah. Saking keramat ini di masjid, ada satu namanya Masjid Baharni di kota Tarim Hadramut itu, kalau memang tidak salah. Itu pernah ada hufad Al-Quran, membaca hafidul Quran. Sak halakun iki Pak lali kabeh, Pak. Dan bukan kebiasaannya mereka itu kalau apa? Kalau menyimak itu dengan apa? Dengan melihat Al-Quran, enggak. Yang menyimaknya dengan apa? Menyimaknya ya dengan hafid. Yang membaca hufad, yang mendengarkan hafidul Quran juga. Pernah ada kesalahan sahalakoh lali kabeh, Pak. Kan biasanya ada yang menyimak pakai Quran ya. Ini ada sahalakun ini lali kabeh. Ketualaan ini. Apa ini lali kabeh ini? Coba ingat-ingat kali. Tentang akhirnya keluar itu keramatnya itu masjid, ya, sampai tertulis ayat yang lupa
dibaca oleh orang yang tadi gilirannya membaca. Tertulis dalam dindingnya, innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka illa ma'. Oh, ini ayatnya yang kita baca, baru teruskan bisa. Masjidnya niku Pak, sik masjidnya Pak, duduk wonge lho Pak. Masjidnya saja penuh dengan keramat, bagaimana orangnya? Betul apa tidak? Negeri aulia Allah Pak, kota 1000 wali Pak, subhanallah. Jadi tidak sampean singgah ke masjid-masjid di sana, kecuali nggak masuk ke masjid sana, sampean mendapatkan ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena di situ di dalam masjid-masjidnya itu selalu dimakmurkan dengan zikir, dengan Al-Quran, dengan halaqah-halaqah ilmu dan lain-lain. Nah, kita harus cross check lagi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rahasia dari Isra wal Mi'raj itu masjid, sudah sepantasnya kita wajib memakmurkan wajib. Lu kenapa Beb? Iya Allah Ta'ala niki yang harus bagi kita sowan selalu, apalagi laki-laki, apalagi waktu sholat Jumat. Ya tinggi lanang-lanang niki diingatkan. Kadang-kadang ono arek pondok suwi mondok, tapi lek pas wayahe Jumat ora sholat Jumat, naudzubillah min dzalik. Mondoke suwi. Pondok gini panggung 9 tahun, pondok gini Kediri gini 10 tahun, pondok nang New York kuno 15 tahun, pondok nang Paris 20 tahun. Allahu Akbar sholat Jumat. Lali wis tak wajib. Kan fatwanya sok mintar ini. Wong kaya ngene iki nantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah Ta'ala perintahkan kita untuk sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sallallahu Muhammad. Khususnya sholat Jumat Pak, hati-hati ya. Apalagi kalau bepergian, hati-hati, jangan pilih hari Jumat. Makruh orang bepergian di hari Jumat, hukumnya Pak makruh. Kecuali kalau sampean yakin lek metu sampean mari sholat subuh hari Jumat, sampean yakin dapat masjid untuk sampean sholat Jumat di hari tersebut. Kecuali kalau sampean keluarnya sebelum subuh, keluar dari batas kota, itu boleh sampean untuk tidak sholat Jumat. Ayo kita jadikan wibawa ini. Wibawa apa? Wibawanya masjid Pak. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Ini live tadi. Ini live. Live apa? TV apa? YouTube dah? Pondok Panggung. Ya. Allah Muhammad. Ya, ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah banyak masjidnya, dan tempat yang paling tidak dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang paling banyak pasarnya. Kalau takon sampean Tulung Agung iki akeh masjid apa pakai pasar? Yakin dah. Masjid apa pasare, Pak? Yakin. Tak ngomong nang YouTube loh ya. Syekh Google. Maulana Syekhona Google. Kan bisa update di sana. Masjid di perbandingan masjid Tulung Agung dan pasar di Tulung Agung. Biasanya itu katain apa? Katain apa? Pasare. Oh, gitu loh, saksi. Oh, kurang ajar ini. Ya kan? Berarti apa? Enggak tahu saya. Nanti kita lihat di cross check nanti di Google ini bagaimana. Ya. Makmurkan masjid ini.
Karena di dalamnya ada rahasia Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk kita bisa tahu bagaimana kemuliaan Isra wal Mi'raj. Kalau tidak, Allah Ta'ala mampu akan mempercayakan Nabi Muhammad SAW dari rumahnya langsung ke Sidratul Muntaha. Kalau tidak, mampir dulu, sowan wahai Muhammad, sowan. Sowan itu ya sholat 2 rakaat. Ku lagi sowan. Nek sampean sowan nang masjid, ana penghormatane. Penghormatan apa, Beb? Ya sowan itu sholat. Karena di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ndak sowan kemudian nggo kripik, nggo gedang ndak. Nek sampean sowan nang kula, nggo gedang nggih. Nek misalno sampean teko nang kula nggawa beras, misalno niki nggawa gula. Tapi nek sampean salat di masjid, sowan nang masjid, napa? Salat tahiyatul masjid. Belum sholat saja sampai niat itikaf, sampai dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi. Saya niat itikaf ya Allah dalam masjid ini selama saya berada, selama sampai berada dalam masjid tersebut, mendapat pahala ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bib kula petakok bib niki bib. Apa ganjaran itu bentuknya itu ya apa bib ya? Bu, kalau tak kami sampean bu, ganjaran itu bentuknya nggak mau, kayak onde-onde kah, kayak semongko kah, gimana? Allah Muhammad. Oh gitu bisa? Apa lagi? Kembali ke laptop, kembali ke laptop ya. Terus bangkai sampun sampai ceramah ya. Sowan nang masjid itu ya apa beb? Sowan nang masjid itu ya tahiyatul masjid. Lah enek sampean sowan yang yai nang ulama nang habib gawa gula, gawa semongko, gawa beras, gawa jajan dan lain-lain. Tapi kalau Anda sowan ke masjid dan rahasia Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu ada dalam masjid, maka banyak jadikan masjid itu sebagai ibadah. Ibadah bagaimana? Itikafnya dapat pahala, apalagi tahiyatul masjidnya, apalagi sholat berjamaahnya, apalagi dengan zikirnya, apalagi dengan Al-Qur'annya, apalagi dan lain-lainnya semuanya. Apapun yang Anda lakukan di dalam masjid, karena itu adalah rahasia Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, selama itu baik, gak melanggar syariatnya Allah Ta'ala, maka aktivitas antum semuanya dalam masjid mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Apalagi kalau sholat berjamaah, Allah nikmatnya ya. Coba Pak sampean kepingin rezeki kata Pak, kepingin mboten? Pemane sing ngake utang iki ya, apalagi yang banyak utang, sampean kepingin cepat nyaur utang apa mboten? Kepingin? Ya apa caranya? Ya bayaran. Nek nyaur utang tapi sampai tidak bayar tidak bisa, tidak modal dua doa saja, tapi apa? Bisa dibayar utang. Coba sampean rutinkan sholat berjamaah ya, sampai rutinkan 40 hari dan rasakan efek nikmatnya, dan begitu nikmatnya sampai rasakan. Coba jikalau sampai akan merasakan, jikalau sampai sudah merasakannya nikmat, setelah 40 hari itu sampai insya Allah istiqomah. Lain kalau perempuan nggak akan bisa, karena akan datang masa tamunya datang. Tapi kalau laki-laki coba, tapi urip sampean enak, tenang hati sampean, rezekinya lancar, coba sampean lakukan dan jangan ditinggal sampai selalu yang namanya sholat berjamaah. Dari segi pahalanya saja apa? Berapa kali lipat Allah Ta'ala berikan dari pahalanya saja.
belum yang lain-lain. Bahkan dalam riwayat disebutkan kalau ada orang yang sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dilihat pertama adalah imamnya. Imamnya niki genah pemboten niki. Lain bacaan, lain juga hadir hatinya kepada Allah kehusuan Allah ta'ala. Malaikat pun melapor, ya Rob, niki imame ya soboe jagongan ya Rob. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, coba lihat lagi setelahnya, makmumnya. Soft pertama lihat. Maka malaikat pun melihat. Dilihat, ditonton malaikat. Apa bocok nang bocok? Orang genah kabeh ini. Misal ini ya, contoh ini orang genah kabeh gitu ternyata. Dari pucuk nang pucuk orang genah kabeh. Ada yang hatinya ketika sholat pikirannya dunia, ada yang belum menikah pikirannya kepingin nikah, alias jomblo dan jomblowati pikirannya kan nikah terus ya. Pikirannya fulana terus apa dan kawin itu kan. Dilaporkan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rob, ndak ono sing genah ya Rob. Ya apa ini? Diterima apa mboten? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan coba pindah ke soft berikutnya. Soft tsani, coba lihat. Dilihat oleh malaikat-malaikat Allah Ta'ala di soft yang kedua. Ketika dilihat di soft kedua, yang ngono pisan. Ya, ndak ono sing genah. Contoh, ndak ono sing genah. Dilaporkan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan juga, coba lihat soft yang berikutnya, soft ketiga. Ketika dilihat oleh malaikat, artinya qulubuhum fil aswaq. Hatinya semuanya, hatinya di pasar semuanya. Ono sing nang mall, ono sing rekreasi, biasa manusa. Durung siap sholat, durung iso nekek dunia, tapi pikirannya di sholat ini pikiran dunia terus. Ya Rob, ya apa ini? Kabeh pikirannya dunia kabeh ya Rob. Coba soft yang terakhir kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Undur ila sofil akhir. Kata Allah Ta'ala, coba lihat di soft yang terakhir kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat juga demikian, podo ae. Ya Rob, iki luwih banter mana iki? Arek pondok, atiye ndak runang digabis. Padahal bertahun-tahun di pondok, tapi nggak tahu hatinya kemana ya Rob. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikatnya apa? Terima sholat mereka semuanya. Duh, ya Rob kok enak. Imamnya wis dak genah. Sof pertama ora genah. Sof keloro ora genah, sof ketelu ora genah, kepapate ora genah. Lho kok diterima si Ali ya Rob? Inilah luasnya kedermawanannya Allah Ta'ala nih. Ya. Luasnya karunia rahmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya itu lain dengan rahmatnya manusia kepada yang lain, tidak akan bisa. Rahmatnya manusia memberikan rahmat kepada yang lain, kasih sayang tidak sebesar dan tidak seluas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Makanya ada doanya orang soleh apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Ya Allah, Pangeran, ya Allah, duhai Allah yang memiliki seluruh jagat raya ini, maghfiratuka, ampunanmu ini ya Allah, wa rahmatuka, dan juga rahmatmu ya Allah, arja min a'malina, lebih besar, lebih luas daripada amal-amal yang kami lakukan ya Allah. Kalau Allah Ta'ala seperti itu, kalau manusia sebatasnya, kalau sudah jelek ya jelek, balik mana api crosscheck untuk sing api itu ya sing sorot, melek itu sing sorot. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat siapapun orangnya, selama dia mau dekat dengan Allah Ta'ala, selama dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama dia mau memakmurkan masjid, selama dia mau sholat jamaah, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang tersebut. Lain dengan kita. Gimana?
Ya betul. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala luas. Makanya Pak, kalau minta itu sama Allah Pak, perantaranya wali, tapi kalau bisa dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Asal dia mau berdoa kepadaku, asal dia mau berharap kepadaku, asal dia mau mengangkat tangannya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya kita ini angkat tangan loh sorok. Nada nih loh. Tapi lek ambek wong sing mbek menungso nyembah. Tapi yang Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala itu mengangkat kita kalau angkat tangan. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan kepada Imam SAW apa? Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Orang yang gak pernah minta dengan Allah, Allah murka dengannya, Allah benci dengannya. Wal iyadu billah min. Herane, singkat cerita, itu sholatnya si fulan tadi, semuanya itu tadi sing ora gendang kabeh itu menurut malaikat ya, karena malaikat memberikan laporan sesuai yang dia terima ya, seperti halnya ya polisi, TNI dan seperti itu kan, memberikan laporan apa yang dia terima. Malaikat pun demikian, tapi tetap hak patennya, keputusannya, SK-nya adalah kepada siapa? Allah. Istriman kabeh. Loh, kok iso ngene ya Rob? Si. Apa ini? Kok iso kan terima ya Rob? Ya Rob, kok bisa sampai terima gimana ya Rob? Wala andur ila imamihim wala ila sofil awal wala thani wala thalith wala rabi wala khamis, kata Allah Ta'ala. Malaikat, kula niki nerima orang tersebut semuanya ini, gak lihat imamnya dulu, gak lihat soft pertama dulu, gak lihat yang soft kedua dulu, ketiga, keempat, tidak. Walakin anduru bijtima'ihim fis shalah. Yang saya lihat karena maunya mereka itu bersama-sama, ijtima', selalu bersama-sama, tidak mengedepankan ego dan lain-lain, tidak, bijtima'ihim. Karena kenapa? Karena mereka mau bersama-sama. Itu sudah cukup bagi saya. Karena itu aku berkahi sholat mereka, dan sholat mereka saya terima, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan tinggalkan sholat berjamaah. Kayaknya orang-orang soleh itu Pak, orang-orang soleh itu ya, sebelum kita itu, karena mereka taunya mulianya daripada sholat berjamaah itu apa? Rela membayar orang untuk menemani sholat. Makanya sholatul jamaah afdalu wa in kana dhaqal waqt. Ilmu fikih seperti itu. Biarpun waktunya sudah mepet, selama Anda mau sholat berjamaah itu afdal daripada Anda sholat di awal waktu. Tapi apa? Tapi Anda sholatnya sendiri, munfarid sendiri. Tapi kalau Anda sholat berjamaah biarpun waktunya mepet, dhaqal waqt, mepet waktunya, tetap mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah jangan lepas dari kita suka demen kerasan lunggu nang masjid, duduk bejo masjid ya. Kalau Anda sudah demen duduk di masjid, Anda gembira duduk di masjid, wallah nikmatnya. Apalagi dengan sholat di masjid. Belum sholatnya Beb, bagaimana Beb? Al-muntadir fi sholat, orang yang nunggu. Tahu nunggu ya? Nunggu orang sholat, imami kesuwen nih, ndak teko-teko, Habibie ndak teko-teko kapan? Tak kerasa dia, sing panas kepanasan, kesel-keselan, sampai sembujung-sembujungan kabeh nggih. Ya. Kesel. Ente ya, sampai nunggu orang sholat dalam masjid, al-muntadir,
Orang yang nunggu dalam sholat kal musolli yusolli, seperti orang yang sholat di dalam sholatnya. Nunggu orang sholat, imam tidak teko-teko, ya, jamaahnya pun tidak datang-datang, antum sabar. Kemudian apa? Antum tunggu dengan pembacaan Al-Quran, moco Al-Quran. Antum tunggu juga dengan bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, astagfirullah 10 kali. Kula oleh amalan iki teko guru kula niki terakhir nggih suwe-suwe. Hampir sak jam kita teko jam itu kurang seperempat sampai jam 8 nih. Nah, Gus Ali setelah lagi berjintan datang, ya. Tak kayak amalan sampean. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengamalkan. Amin. Amalan apa, Beb? Amalan menunggu orang dalam sholat, tapi pahala itu luar biasa. Dan ini diamalkan, hadis tersebut diamalkan oleh kebanyakan orang-orang soleh di Tahrim Hadramut Jannah. Ya. Bagaimana? Ketika mau menjelang waktu sholat alias qomat, mereka menunggunya itu bukan dengan ngobrol atau lihat YouTube. Nang masjid lihat YouTube, ya, mending sing ditonton sing ceramah, ya, nonton film iki, film iku. Makanya anak-anak kita ini sekarang masya Allah bukan hanya jadi wali kutub tapi jadi wali YouTube. Gimana kan? Guyu. Ya, hati-hati karena kebanyakan lihat YouTube. Makanya Syekhona YouTube, bukan Syekhona kutub, tapi Syekhona apa? YouTube. Nah, untuk bilang nang majlis sekoper nonton YouTube, rek. Nang majlis nonton YouTube sekoper. Nek mungkin live tidak apa-apa, nonton ising lain loh. Pemenang majlis lagi ya Allah. Sekarang majlis itu kita lihat tidak ada wibawanya. Kalau dulu lihat majlis-majlisnya orang-orang soleh dulu itu, kiai-kiai terdahulu itu, ulama-ulama terdahulu, haba itu wibawa. Karena kenapa? Mereka dengarkan dengan wibawa juga. Kalau kita sekarang dengarkan apa? Dengan main Mobile Legend. Ya, dengan main Mobile Legend. Ya, sing nang buri mana mbek selonjoran di main game. Oh, sampel lagi berarti. Lo nak orang wibawa. Kalau dulu itu wibawa, ya, wibawa luar biasa. Yang saya lihat di akhir majlis akhir tahun 2005 itu, majlisnya contoh, majlisnya Abah Guru Sekumpul itu. Sampai di Martapura, saya sering kali dakwah di sana. Majlisnya itu ribuan orang pulang itu setiap minggunya. Nggak ada yang ngomong, kabeh ngaji kabeh, sholawat sing moco kabeh. Jadi kalau kita pun melihat, subhanallah, takjub, heran kita melihat apa? Kewibawaannya di dalam masjid, kewibawaannya di dalam masjid. Kalau sekarang kita enggak, ya, nggak usah bilang mindalik. Saat turunnya komat, kalau bisa di masjid-masjid sebelumnya komat, biasa moco iki. Ini ada hadisnya, ini hadis qudsi diriwayatkan, idza qala al-abdu fi intidhari salatihi, jikalau seorang ada hamba, ya, yang ketika menunggu salatnya, summa qala subhanallah asyra marrat, subhanallah 10 kali, qala Allah taala lil malaikati, ya malaikati hadza li. Kalau ada seorang hamba mengatakan dan ketika menunggu waktu sholatnya, kemudian dia mengucapkan subhanallah 10 kali, maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, duhai malaikatku yang dibacanya untuk aku karena dia memuliakan aku. Apa? Subhanallah, subhanallah. Berapa kali, Beb? 10 kali. Setelah 10 kali sampai baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai baca berapa? 10 kali. Qala Allahu lil malaikati, ya malaikati hadali, wahai malaikatku,
mengatakan kepada malaikatnya, itu yang diucapkan dari hambaku itu, ini spesial untukku, bukan untuk kalian, untuk aku. La ilaha illallah. Kemudian membaca alhamdulillah, 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 baca 10 kali. Qala Allah Ta'ala lil malaikati ya malaikati hadali, wahai malaikatku, itu pujian untukku, diperuntukkan untukku dari hambaku yang aku cintai tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Juga Allah Ta'ala mengatakan seperti itu. Kemudian yang terakhir apa? Hamba tersebut mengatakan kepada siapa? Mengatakan kepada Allah dalam zikirnya, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 10 kali. Maka apa? Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Yang dibaca sekarang Astaghfirullah, ini baru untuk umatku, dan bagi umatku apa yang dia minta saya berikan. Allah Muhammad. Allah. Ini dari hambaku untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta saya berikan, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau datang waktu menunggu sholat, sambil datang waktunya imam datang, sibukkan seperti itu. Subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, yang terakhir astagfirullah juga 10 kali. Mudah-mudahan kita bisa memakmurkan masjid, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa jadikan masjid, karena masjid adalah tempat yang paling utama dan sasaran utama, menjadi sasarannya Rasulullah ketika diperjalankannya Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan masjid sebagai rumah kita, rumah yang menjadikan kita tenang, menjadikan rumah dinginnya kita ketika kita berada di masjid. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan masjid-masjid yang ada di Indonesia semakin makmur, amin. Mudah-mudahan masjid-masjid di Indonesia semakin makmur, amin. Mudah-mudahan masjid-masjid di Indonesia semakin makmur, amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita pun yang memakmurkannya mendapat pahala pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya awwalul awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Anjis lana rahmatan nas'adu biha fid dini wad dunya wal akhirah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghafar, ya Rabb, jadikanlah kami semakin deman, betah dan kerasan di masjid, ya Rabb. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghafar, ya Azizu ya Ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.